Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, maka kita bertemu kembali di pelajaran fisika di pagi hari ini. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pembahasan kali ini kita belajar di KD 3.9 tentang usaha dan energi. Maka sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin bertanya kepada Anda semua. Anda bisa melihat di PowerPoint tentang usaha dan energi. Di sana ada motor yang sedang didorong. Apakah ini adalah suatu usaha? Yang kedua adalah ada seorang mendorong mobil. Nah, ini juga apakah ini adalah termasuk dalam contoh usaha dan energi. Begitupun di gambar yang ketiga, ada pesawat yang sedang ditarik untuk memasuki hanggar. Maka apakah ini juga contoh dalam pembahasan usaha dan energi. Sebelum lebih jauh kita membahas materi ini, mari kita perhatikan dulu kompetensi dasar yang ingin dicapai di dalam materi ini, yaitu kompetensi pengetahuan 3.9 menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Dan untuk KD keterampilan 4.9 menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekekalan energi. Jadi inilah yang hendak kita capai dalam kompetensi usaha dan energi. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah setelah siswa mengikuti pelajaran atau setelah mengikuti kegiatan pelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan usaha dan energi. Jadi itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam materi usaha dan energi. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat. Di sini ada sebuah gambar. Jadi gambar ini ada seorang yang mendorong kayu bulat. Maka pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk usaha dan energi, anak-anakku sekalian? Ya, maka ini termasuk di dalam aktivitas keseharian itu adalah termasuk dari contoh ini. Jadi seorang yang mendorong kayu bulat ini adalah salah satu aktivitas keseharian yang dicontohkan dalam hal ini adalah pembahasan usaha dan energi. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana definisi tentang usaha dan energi. Usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi usaha dan energi itu sebagai berikut yang ada di depan anak-anakku sekalian.
Apa itu usaha? Adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Sementara energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi definisi dari usaha dan energi mungkin anak-anakku sudah paham semua. Baik, kita bisa melihat gambar, ada dua gambar. Satu, seorang ayah yang mendorong becaknya yang dinaiki oleh seorang anaknya yang telah lulus kuliah. Maka ini juga termasuk apa? Ya, benar, adalah contoh daripada usaha dan energi. Baik, kita beralih ke gambar yang kedua. Seorang mendorong mobil. Apakah ini adalah usaha dan energi? Ya, benar. Ini termasuk adalah usaha dan energi. Dia melakukan usaha dengan mendorong mobil. Maka mari kita lihat, menganalisis tentang bagaimana pengertian usaha. Apa tadi usaha? Adalah merupakan energi yang disalurkan sehingga menghasilkan suatu gerak atau gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W ini adalah usaha, satuannya adalah Joule, dan F ini adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan S ini adalah perpindahan atau jarak, satuannya meter. Nah, sudah jelas anak-anak sekalian apa itu rumus daripada usaha? Benar, adalah W sama dengan F kali S. Nah, selanjutnya, bagaimana usaha pada sebuah bidang datar atau bidang horizontal? Maka mari kita perhatikan gambar-gambar yang di atas. Jadi ada gambar yang pertama itu adalah gaya-gaya yang terjadi pada usaha pada bidang horizontal. Ini juga kita melihat seorang yang mendorong gerobak, dan yang ketiga adalah seorang yang menarik gerobak barang. Jadi ini adalah sebuah gambar ilustrasi tentang usaha yang terjadi pada bidang datar atau bidang horizontal. Maka gambar di atas menunjukkan bahwa suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pada jarak tertentu atau sejauh dengan S, maka gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan. Maka dapat dirumuskan W itu sama dengan F cos theta kali S, atau bisa juga dengan F kali S cos theta, di mana cos theta ini adalah sudut terhadap horizontal. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah paham atau mengerti tentang rumus dari usaha pada bidang datar? Ya, baik, kita lanjut ke yang kedua, usaha pada bidang miring. Nah, dari ilustrasi gambar, jadi gambar pertama seorang mendorong gerobak barang membentuk bidang pada bidang miring. Jadi ini juga adalah gambar berikutnya adalah gaya-gaya yang terjadi pada suatu benda, baik itu adalah benda ditarik atau didorong pada bidang miring. Nah, sehingga usaha yang dilakukan benda yang berada pada bidang miring harus mampu menguraikan komponen-komponen gaya sebagai berikut. Jadi kita lihat
ada sebuah benda yang berada pada sudut tertentu terhadap horizontal. Jadi ada benda awal, setelah itu didorong atau ditarik pada jarak S, maka ada gaya berat, itu adalah W sama dengan M kali G. Ada gaya berat yang membentuk sudut, itu adalah W cos theta atau M kali G cos theta. Selanjutnya ada gaya searah dengan bidang miring, yaitu W sin theta atau M kali G sin theta. Dari gambar ini secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Itu adalah W sama dengan M kali G sin theta kali S. Di mana kita pahami bahwa M kali G ini adalah W, gaya berat. Sehingga dapat disimpulkan W itu sama dengan M kali G kali S kali sin theta. Baik, pada anak-anakku sekalian, kita lanjut ke yang ketiga atau yang berikutnya adalah pengertian energi. Maka kita kembali lagi, apa itu energi? Maka energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Maka harus kita pahami bahwa suatu hal yang kita kerjakan atau dicontohkan di dalam gambar ini adalah troli barang, di mana ini troli ini bisa bergerak karena adanya energi. Begitupun sepeda yang didorong itu juga adalah mendorong sebuah sepeda itu memerlukan sebuah energi. Maka di dalam keseharian kita, usaha dan energi itu tidak lepas dari aktivitas keseharian kita. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut tentang pembahasan secara terperinci dalam pembahasan energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan benda. Secara matematis dirumuskan EK sama dengan 1/2 kali massa kali kecepatan kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya adalah joule, massa itu adalah M, satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Jadi perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang dengan bersepeda, menaiki bukit sampai di puncak baru turun lagi, maka ini adalah sebuah energi. Kenapa demikian? Karena adanya sebuah massa atau massa sepeda, massa orang yang menaiki sepeda terus mengalami kecepatan sehingga terjadilah sebuah energi kinetik. Berikutnya adalah energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena faktor ketinggian. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Atau EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya adalah joule, massa itu adalah M, satuan kilogram. Sementara G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Yang kita tahu nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Sementara H adalah ketinggian benda dengan satuan M. Ilustrasinya kita perhatikan batang atau pohon kelapa ini. Jadi pohon kelapa ini, buah kelapa jatuh dari pohonnya
itu sampai di titik B, setelah itu sampai di titik C, di mana jarak A dengan C itu adalah 4 meter, dan B dengan C itu adalah 2 meter. Maka dari ilustrasi gambar ini, anak-anakku sekalian, mungkin bisa dicari energi potensialnya. Oke, jawaban Anda. Mari kita simak setelah pembahasan materi berikut ini. Pembahasan yang ketiga adalah energi potensial pegas, di mana energi potensial pegas itu adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dirapatkan. Apa? Diregangkan atau dirapatkan. Maka dalam hal terjadi sebuah peregangan dan perapatan, terjadi energi potensial. Secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan 1/2 kali K kali delta X kuadrat, di mana EP ini adalah energi potensial pegas, satuannya Joule, K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas, satuan meter. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil perjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Maka besarnya energi selalu tetap atau sama dan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM ini adalah energi mekanik satuan Joule, EP adalah energi potensial satuan Joule, dan EK energi kinetik satuan Joule. Nah, dari gambar pohon tadi, ini bagian daripada energi mekanik. Maka tadi kita telah membahas peristiwa ini pada energi potensial. Bagaimana? Tadi sudah mendapatkan jawabannya? Mari kita cocokkan dengan gambar ini. Jadi nilai dari energi mekanik ini adalah penjumlahan daripada energi potensial ditambah energi kinetik. Yang kelima adalah hubungan antara usaha dan energi, yang merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun perubahan energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi ini dapat dirumuskan. W sama dengan delta EK, di mana delta EK itu sama dengan 1/2 massa kali P akhir kuadrat dikurang P awal kuadrat, di mana W yang kedua adalah perubahan energi potensial atau delta EP sama dengan massa kali percepatan gravitasi dalam kurung H akhir dikurang H awal. Maka hubungan antara usaha dan energi adalah energi potensial dengan energi kinetik terjadi pada sebuah benda yang mengalami percepatan dan ketinggian, di mana perubahan kecepatan itu adalah usaha pada energi kinetik, sementara perubahan dari ketinggian itu adalah usaha karena faktor energi potensial. Baik anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah pembahasan tentang daya. Maka mari kita melihat
Apa hubungan antara daya, usaha, dan energi? Maka kita bisa perhatikan, daya itu adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Maka istilah lain daripada daya ini adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Maka secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Atau W itu adalah F kali S per T. Maka P sama dengan F kali V. Di mana P ini adalah daya, satuannya watt, T ini satuannya sekon, F ini gaya, satuannya newton, S adalah perpindahan, dan V sama dengan kecepatan satuan meter per sekon. Nah, anak-anak sekalian, setelah memahami materi di atas, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 cm. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Jadi dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Ada suatu benda, di mana benda ini meluncur sejauh 7 meter dengan jaraknya S 7 meter dan mendapatkan gaya gesekan karena papannya atau lantainya kasar. Jadi Fg ini adalah 120 Newton atau gaya geseknya 120 Newton. Pertanyaannya adalah berapa besar usaha yang dilakukan akibat gaya gesek tersebut? Mari kita lihat pembahasannya. Karena gaya gesek berlawanan terhadap perpindahan atau terhadap gaya, maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Secara matematis dapat diselesaikan dengan rumus W sama dengan negatif Fg kali S, di mana nilai Fg itu adalah 120 bernilai negatif 120 dikali dengan jaraknya adalah 7 meter, maka nilai W sebesar 840 Joule atau dia bernilai negatif 880, di mana negatif ini adalah arahnya berlawanan arah dengan jarum jam atau bernilai negatif. Sementara usahanya yang terjadi akibat gaya gesek adalah sebesar 840 Joule. Nah, ini contoh soal yang pertama. Dan untuk contoh soal yang kedua, sebuah benda bermassa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter di hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti, tentukan gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Jadi sebuah benda yang bermassa 5 kg dari ketinggian 2 meter masuk ke dalam tanah sedalam 2 cm, maka pertanyaannya adalah tentukan gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Diketahui dari soal, massanya 5 kg, ketinggiannya 2 meter, terus terjadi sebuah tekanan benda sejauh S-nya 2 cm atau sebesar 0,02 meter. Maka pertanyaannya tentukan gaya gesek yang terjadi antara pasir terhadap benda. Nah, ini dia. Bagaimana pembahasan contoh soal nomor 2. Jadi dapat digambarkan. Jadi dari ketinggian pohon terhadap tanah sebesar atau sejauh dengan jarak 2 meter. Setelah itu benda
masuk ke dalam tanah sejauh 0,02 meter. Maka usaha yang terjadi akibat karena adanya gaya gesek, maka terjadi sebuah perubahan energi potensial benda, sehingga dapat dirumuskan secara matematis negatif WG sama dengan delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1. Jadi perlu diingat bahwa arah gaya gesek berlawanan dengan arah perpindahan benda, sehingga usaha bernilai negatif. Makanya di sini adalah negatif WG. Oleh karena ketinggian akhir benda sama dengan 0, maka dapat dihitung negatif WG sama dengan negatif EP1, di mana WG itu adalah negatif FG kali S sama dengan negatif M kali G kali H. Maka S-nya dipindah luaskan. Jadi FG itu sama dengan M kali G kali H per S. Maka mari kita masukkan nilainya. Fg sama dengan masanya adalah 5 kg. G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. H-nya adalah 2 meter dibagi S-nya. S-nya ini tadi adalah dari tanah masuk dari kondisi tanah masuk ke dalam sebesar 0,02. Maka nilai Fg sebesar 5000 Newton. Jadi besar gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda adalah 5000 Newton. Anak-anak yang berbahagia, mari kita perhatikan contoh soal yang terakhir. Air terjun setinggi 20 meter dengan debit 50 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin PLTA jika efisiensinya sebesar 25%, energi air dapat diubah menjadi energi listrik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Tentukan daya keluaran generatornya. Jadi pertanyaannya adalah daya. Diketahui dari soal delta H sama dengan 20 meter. Q debit air 50 meter kubik per sekon. G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Rho atau massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan yang ditanyakan adalah P. Mari kita simak pembahasan contoh soal terakhir ini. Diketahui bahwa usaha merupakan perubahan energi potensial, sehingga berlaku persamaan rumus W sama dengan 25% kali delta EP. W itu adalah rumusnya P kali T sama dengan 25%, di mana delta EP itu adalah M kali G kali delta H. Maka P sama dengan 25% kali massa kali gravitasi kali perubahan atau delta H per T. Jadi T-nya dari perkalian dirubah menjadi per pembagian. Maka P sama dengan 25%, di mana massa benda ini, massa jenis ini kan rumusnya adalah Rho kali V. Jadi Rho kali V dikali G dikali delta H per T. Jadi P sama dengan 25% kali Rho kali Q kali G kali delta H. Karena berbicara tentang debit. Debit itu adalah rumusnya V per T. Jadi volume per waktu itu adalah Q adalah debit. Maka P sama dengan 25% kali Rho adalah 1000 kali Q-nya adalah 50 kali G-nya adalah 10 kali delta H adalah 20. Maka
dari hasil perkalian ini 25 ini kan dijadikan dengan dibagi 100 sehingga nilainya P itu adalah 2.500.000 watt atau 2.500 kilowatt. Jadi keluaran daya pada generator itu sebesar 2.500 kilowatt. Nah, anak-anakku sekalian, inilah pembahasan contoh soal di dalam pembahasan usaha dan energi. Dan untuk lebih mengasah pemahaman anak-anakku sekalian, maka sebelum pelajaran ini selesai, mungkin masih ada 1 jam, maka Bapak akan membagikan LKPD untuk dibahas secara berkelompok di kelas ini. Dan demikian materi usaha dan energi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan anak-anakku menjadi anak yang pintar dan cerdas dan terus semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.